Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Gembong. Pak Gembong, Siap, Mas baik, Willy. terima kasih, sudah kemudian tetap bergabung bersama kami di Marketplace walaupun tadi, kita mengalami kendala sinyal sesaat ya. Baik, kita tinggalkan, bahasan terkait dengan rekomendasi dari saham-saham berbasis komoditas utama karena tadi kita sudah terbahas. Kita menuju ke saham-saham saham-saham yang kayaknya ini apa ya namanya, mendapatkan perhatian dari pelaku pasar, khususnya untuk TPIA sendiri yang turun lebih dari 53% dalam sepekan dan menjadi pemberat, terbesar untuk IHSG. Review Anda untuk TPIA seperti apa? Lalu nanti kita ingin bergeser ke saham-saham yang dikeluarkan oleh FTSE Russell ya, salah satunya adalah Ya, DSSA. Kita ya. ke TPIA, terlebih dahulu Pak Gembong, silakan. Oke, terima kasih Mas Vicky. Ini yang menjadi sorotan kita di akhir tahun kemarin, kita bicara terkait dengan saham-saham konglomerasi dengan valuasi dan ketidakwajaran dari sisi anomalinya. Kita bicara TPIA, kita lihat dari sisi 2024 tertingginya sempat 11.000 ya, 11.000 something itu ketika TPIA berhasil grup ya mengakuisisi ya kilang minyak di Shell di Singapura itu 11.000. Tetapi dari sisi terkait dengan perusahaan tersebut, ya, laporan keuangan menunjukkan lonjakan cukup signifikan, tetapi tidak dari sisi operasional, tetapi dari sisi ini investing maupun leverage, gitu kan. Itu yang menunjukkan bahwa ini secara fundamental masih belum kuat, terlalu kuat. Secara valuasi sangat tinggi dengan pergerakan harganya dan apa yang sudah disampaikan secara harga, ini menunjukkan ya ibaratnya kalau lihat valuasinya sangat premium, sangat. Nah, tinggal tunggu waktu untuk turun. Nah, tahun ini ya cukup signifikan mulai dari sisi Morgan Stanley ya, MSCI, terus FTSE dan lain-lainnya itu ya memberikan outlook yang negatif ya, bobot dan lain-lainnya sehingga dan ini salah satu saham yang terkait dengan HSC, High Concentrate Share. Jadi fondasi negatif yang bertubi-tubi membuat harga sahamnya turun drastis. Nah, terakhir isu terkait dengan margin call karena memang beberapa dari terkait dengan shareholdernya itu terkait dengan repo saham, kira-kira gitu. Tapi ya saat ini ya kita akan lihat di sisi market belum ada, kalau dari sisi penurunan ini sudah turun sekitar 53%, kalau all time high-nya itu 82%. Jadi ini secara fondasi sebenarnya perusahaannya oke, tapi memang menuju ke valuasi yang wajar saat ini. Gitu. Baik, untuk DSSA sendiri ataupun saham-saham lain yang dikeluarkan dari FTSE Russell, seperti apa, analisis dari Anda, Pak Gembong? Ya, spesifik yang kita bicara terkait dengan indexing, ketika indexing ada dua aspek, MSCI dan FTSE. Nah, DSSI ini dua-duanya kena. MSCI kena, terus yang terkait dengan FTSE kena. Betul. Ketika saham itu keluar dari indeks, maka yang dilakukan adalah ya penjualan, sell off. Ya, terkait dengan bobot tersebut ya otomatis akan hilang dari indeks, otomatis akan terjadi penjualan dan harganya akan turun. Jadi terkait dengan DSSA saat ini ya double, MSCI kena, FTSE kena, jadi otomatis akan ya berdampak signifikan, makanya pergerakan harganya ya auto reject terus gitu kan. Saat Oke. ini ya masih dalam kondisi rebalancing. Kapan belum ada tanda-tanda untuk technical rebound atau reversal, maka tunggu di biasanya awal-awal Juni biasanya, Mas. Oke, direkomendasikan netral ataupun dihindari terlebih dahulu untuk DSSA begitu ya. Baik, Ya. kita ke pembukaan dari Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG di pukul 9:01 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya untuk IHSG dibuka menguat 0,97% di level 6.222,607 dan 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada BBCA, BBRI, MDKA, kemudian juga PTRO dan juga Bull. Sementara itu 5 top losers ada Bumi, Cuan, BRMS, Energi dan juga Indi. Pergerakan sektoral perusahaan sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 1,64% disusul oleh sektor properti 1,37% dan sektor cyclical yang menguat 1,24%. Sementara itu sektor energi melemah 0,57%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 3,03% di level 65.260. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,36% di level 5.086. Kospi Korea dibuka menguat 0,41% di level 7.847 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,86% di level 25.606.
Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Gembong di pagi hari ini ada Antam dengan support di 30.50, resistance di 3.800. Kemudian Inco dengan support di 5350 dan resistance di 6400 untuk Vale ya. Kemudian BMRI dengan support di 4080 dengan resistance di 4700 dan ICBP dengan support di 6750 dengan resistance di 7600. Seluruh saham direkomendasikan buy. Kita ke Antam terlebih dahulu Pak Gembong. Seperti apa analisis selengkapnya untuk Antam? Oke, kalau bicara Antam, bicara emas. Dan kira-kira kalau kita bicara laporan keuangan, aspek kinerjanya, Antam Q1 2026 signifikan kenaikannya ya, terkait dengan laporan keuangannya lebih dari 50% kenaikannya. Ya, terkait yang kedua valuasinya saat ini di harga 3.000 ya, 3.000 sampai 3.100 itu menarik ya, dengan target di 3.700 sampai 3.800. Jadi ditopang fundamentalnya kuat, ya kinerjanya bagus dan tren terkait dengan kenaikan emas cukup signifikan juga. Itu dari sisi Antam. Oleh karena itu kita rekomendasi ya saat ini ditarget di 3.100, 3.000 ya, dengan target realistis ya, target profitnya di 3.600 sampai 3.700 untuk Antam. Oke, mohon maaf untuk Antam resistensinya di level berapa Pak? 3080 atau 3800? 3.700 sampai 3.800. Oke, baik. Dari Antam kita bergerak ke Vale ataupun Inco. Seperti apa analisis lengkapnya? Ya, kalau kita bicara Inco saat ini sama terkait dengan komoditi kemarin ya lebih banyak untuk dominan sell off buy rumors. Saat ini ya begitu kira-kira penerapannya itu at least SDA itu dilakukan di 1 Januari, otomatis ini menjadi sinyal positif untuk rebound di sektor-sektor komoditas, apalagi komoditas inti yang menjadi prioritas adalah masih di CPO, batu bara dan ferroalloy. Selain itu belum ada ya, belum ada tindakan lain. Berarti terkait dengan nikel ataupun dari sisi emas itu momentum positif. Saat ini dari sisi Inco harganya supportnya di 5.350 sampai 5.400. Target terdekat untuk resisten atau take profitnya di kisaran 6.300 sampai 6.400. Oke, untuk Inco menengah ke panjang ya? Ya, swing trade. Oke, untuk Antam sendiri seperti apa term investasinya Pak Gembong? Saat ini rata-rata kita di swing trade dengan target hold kisaran di 1 minggu sampai 1 bulan. Baik, dari Inco kita bergerak ke Bank Mandiri. Seperti apa analisis Ya, lengkapnya Pak? terkait dengan bank, kita bicara terkait dengan BMRI khususnya, kita bicara laporan keuangan Q1 2026 sudah rilis, ya kenaikan Q on Q 16% itu tertinggi di antara big bank, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat ini harga valuasi itu sudah sangat murah karena konsensus analis rata-rata di kisaran di 5.500 sampai 5.600 untuk 12 bulan ke depan. Harga saat ini di BMRI itu kan masih 4.100. Kemarin juga udah habis bagi-bagi dividen kira-kira gitu kan, ex date, sehingga target realistisnya saat ini resistennya masih di kisaran 4.600 sampai 4.700. Rekomendasi buy. Oke, dari BMRI kita ke ICBP. Terakhir dari sisi ICBP, ya ICBP sektor yang kita sangat suka, defensif sektor gitu kan, sektor consumer primer dengan output ya produknya yang kita sukai terkait dengan Indomie dan kawan-kawan. Nah, harga saat ini itu sangat, kalau kita bicara harga itu sudah anomali. Saat ini di level 6.750 sampai 6.800. Jarang ketika bicara 5 tahun terakhir ini harga yang benar-benar price yang terendah, kira-kira gitu, secara valuasinya. Kalau bicara valuasi dari sisi ICBP itu rata-rata di kisaran di 9.000 sampai 9.500 berdasarkan metode DCF. Berdasarkan juga dari sisi metode dividen diskon model gitu kan. Nah, ini ya harga saat ini itu anomali. Memang tantangannya adalah ketika ada kenaikan kurs dolar, misalnya itu contoh 17.800 atau 18.000, itu pasti akan ada kenaikan import terutama dari sisi gandum. Tetapi kalau lihat harga saat ini itu sudah sangat murah. Ya, Q1 2026 rilis laporan keuangannya juga mengalami kenaikan lebih dari 10% dari salesnya. Jadi ini momentum untuk menengah ya atau dari sisi value investing sangat menarik dari sisi SCBP, Mas. Baik,
saham-saham yang Anda rekomendasikan ada Antam, Inco, BMRI, dan juga ICBP. Kalau kita lihat saham-saham perbankan tampak rebound, BBCA salah satunya masuk ke dalam jajaran top gainers. Tapi kemudian kalau kita lihat sendiri khususnya terhadap saham-saham perbankan berbasis BUMN lah ya. Bagaimana Ya. sebetulnya Anda melihat kontradiksi antara optimisme pemerintah terhadap BUMN dengan aksi jual asing di saham-saham perbankan? Seperti misal BMRI, tapi kemudian kalau kita lihat apa namanya pergerakannya sudah cukup positif. Tapi kalau kita lihat pernyataannya di pekan lalu seperti apa dari point of view Anda, Pak Gembong? Oke, secara strategik ya penurunan nilai rupiah pelemahannya 17.800, 17.000 bahkan nanti misalnya 18.000 akan sentimen negatif. Capital outflow. Kenapa? Karena dari sisi investor asing sendiri pun dengan ya banyak pilihan dari negara lain terutama dari treasury bonds dari sisi Amerika yang sempat menyentuh yang 30 tahun ya itu di 5% itu cukup menarik gitu kan. Sedangkan kalau di sisi Indonesia rupiahnya melemah terus dari sisi terutama faktor kebijakan-kebijakan yang masih ya inkonsistensi itu menjadi capital outflow. Nah, tantangan dari sisi big bank adalah capital outflow. Kalau terkait dengan pertumbuhan valuasi maupun dari sisi apa namanya valuasinya itu sudah cukup murah saat ini gitu kan. Tetapi tantangan terbesar adalah kurs rupiah saat ini apakah bisa ya rupiah mengalami penguatan. Kisaran 17.700 apakah bisa ke 17.000 sehingga ada capital outflow, capital inflow. Ini yang menjadi tantangannya. Ya, tetapi kalau lihat ya tren 1 bulan ke belakang dengan penurunan yang cukup signifikan di big bank rata-rata ya secara technically ini mulai tanda-tanda untuk rebound tetapi bukan reversal. Ya. Oke, lalu analisis Anda untuk BBCA seperti apa, Pak Gembong? BBCA saat ini tidak menyentuh support kuatnya, tidak tembus di 5.800, maka dia akan mencoba untuk technical rebound, ya, kisaran di 6.100 sampai 6.200 untuk dari sisi BCA. Apakah kuat? Ya, tergantung dari sisi minggu ini, dan faktor utamanya adalah rupiah kita melemah atau menguat. Kalau itu melemah, anggaplah kisaran di 17.800 atau bahkan 18.000, maka itu akan capital outflow atau sentimen negatif. Itu yang menjadi pembeban berat. Kenapa hal itu terjadi? Tetap asing jadi dominan karena memang free float dari big bank ini dikuasai oleh investor asing. Ya, begitu investor asing itu keluar, contoh di BBCA tahun lalu ya 2024-2025 itu free float dari sisi investor asing 85%. Terus sudah sekarang turun sekitar 72 atau 73. Jadi tetap asing masih dominan. Nah, ini ya pergerakan dari investor asing cukup ya berpengaruh pada saham-saham big bank ini. Kira-kira gitu, Mas Vicky. Baik, Pak Gembong singkat tadi kalau kita lihat IHSG dibuka menguat dengan perdagangan yang relatif singkat di pekan ini. Bagaimana Anda memproyeksikan IHSG di pekan ini? Oke, IHSG pekan ini akan mencoba untuk technical rebound dengan target 6.200 sampai 6.300. Ya, saham-saham digerakkan oleh saham-saham basisnya fundamental, tetapi ya menjadi tantangan di saham-saham konglo. Apakah sentimen masih dominan negatif, banyak jualan atau sudah mulai reda? Kalau itu reda, gitu, maka target realistis di IHSG di resisten 6.200 sampai 6.300 terjadi. Baik, menarik. Pak Gembong, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sehat selalu Pak Gembong, sukses untuk Anda. Terima kasih, Terima kasih, sampai jumpa. sukses selalu.